kelas 9. Apa kabarnya? Miss harap kalian baik-baik saja ya. Dan Miss harap juga kalian masih tetap semangat dalam belajar. Nah, video kali ini Miss akan mewakili guru-guru matematika yang lain ingin menyapa kalian. Salam SFD, semangat, fraternitas, Ina. Materi kita hari ini yaitu tentang hubungan antar sudut jika dua garis sejajar dipotong oleh garis lain. Adapun beberapa yang termasuk hubungan antar sudut. Yang pertama, pasangan sudut-sudut yang sehadap. Dikatakan pasangan sudut-sudut yang sehadap yaitu jika dua buah garis sejajar dipotong oleh suatu garis, maka sudut-sudut yang sehadap terbentuk sama besar. Oke, silakan diperhatikan gambarnya. Di situ ada garis M dan L yang sejajar dan diapit oleh garis K. Yang termasuk sudut-sudut yang sehadap, yang pertama, sudut 1 sama dengan sudut 5, yang kedua, sudut 3 sama dengan sudut 7, yang ketiga, sudut 2 sama dengan sudut 6, dan yang keempat, sudut 4 sama dengan sudut 8. Yang kedua, yaitu tentang pasangan sudut dalam berseberangan. Dikatakan pasangan sudut dalam berseberangan, yaitu jika dua buah garis sejajar dipotong oleh suatu garis ketiga, maka sudut-sudut dalam berseberangan yang terbentuk sama besar. Nah, kita perhatikan lagi gambarnya. Yang sejajar, garisnya sejajar yaitu M dan L, dan garis ketiga yaitu garis K, maka yang termasuk sudut dalam berseberangan yaitu yang pertama sudut 3 dan sudut 6, dan yang kedua sudut 4 dan sudut 5. Hanya dua saja yang termasuk pasangan sudut dalam berseberangan. Masuk kita yang ketiga, yaitu sudut-sudut luar berseberangan. Dikatakan luar berarti di luar dari. Jika dua buah garis yang sejajar dipotong oleh garis lain, maka besar sudut-sudut luar berseberangan yang terbentuk adalah sama besar. Maka perhatikan sudut-sudut luar berseberangan. Yang pertama yaitu sudut 1 berseberangan dengan sudut 8. Yang kedua, sudut ke-7 sama dengan sudut kedua. Hubungan yang keempat yaitu sudut dalam sepihak. Dikatakan sudut dalam sepihak yaitu jika dua buah garis sejajar dipotong oleh suatu garis, maka sudut-sudut dalam sepihak jumlahnya 180, di mana 180 derajat itu termasuk berpelurus. Maka yang termasuk sudut-sudut dalam sepihak, sudut 3 dan sudut 5. Yang kedua, sudut 4 dan sudut ke-6. Sehingga sudut ketiga ditambah sudut kelima sama dengan 180 derajat. Dan sudut keempat dan sudut ke-6 sama dengan sudut 180 derajat. Dan yang terakhir hubungannya yaitu sudut-sudut luar sepihak. Dikatakan sudut-sudut luar sepihak yaitu jika dua buah garis sejajar dipotong oleh garis lain, maka jumlah sudut-sudut luar sepihak adalah 180 derajat. Baiklah, kita perhatikan lagi yang termasuk sudut-sudut luar sepihak yaitu sudut 2 sama dengan sudut 8, dan yang kedua yaitu sudut 1 sama dengan sudut ke-7. Sehingga sudut 1 ditambah sudut ke-7 sama dengan 180 derajat, dan sudut kedua ditambah sudut ke-8 sama dengan 180 derajat. Baiklah, masuk kita ke contoh yang pertama, yaitu perhatikan gambar berikut. Jika garis G sejajar dengan garis K, tuliskan semua sudut yang pertama yaitu sehadap. Perhatikan yang termasuk sudut sehadap yaitu yang pertama sudut P1 dan sudut Q4. Yang kedua, sudut P2 dan sudut Q1. Yang ketiga, sudut P3 dan sudut Q2. Dan yang keempat, sudut P4 dan sudut Q3. Yang kedua dalam berseberangan.
Oke, kita perhatikan yang termasuk dalam berseberangan yaitu sudut P3 dan Q4, dan yang kedua sudut P2 dan sudut Q3. Yang ketiga, luar berseberangan, yaitu yang termasuk sudut P1 dan sudut Q2, dan juga sudut P4 dan sudut Q1. Dalam sepihak, yaitu sudut P2 dan sudut Q4, dan sudut P3 dan sudut Q3. Dan yang terakhir yang termasuk luar sepihak, yaitu sudut P1 dan sudut Q1, dan juga sudut P4 dan sudut Q2. Contoh soal nomor 2, perhatikan gambar berikut. Nilai Y adalah, untuk mencari nilai Y, pertama sekali kita harus mengetahui konsep hubungan antara sudut jika dua garis sejajar. Dalam hal ini, sudut CEF dan sudut EAH merupakan sudut sehadap. Maka, sudut EAH sama dengan sudut CEF, sehingga sudut EAH sama dengan 102 derajat. Setelah dapat nilai sudut EAH, kita tambahkan dengan sudut BAE sama dengan 180 derajat. Karena sudut keduanya merupakan sudut saling berpelurus. Maka 102 derajat ditambah 3Y sama dengan 180 derajat. 3Y sama dengan 180 derajat dikurang 102 derajat. Sehingga nilai Y sama dengan 26 derajat. Masuk kita ke contoh nomor 3, perhatikan gambar berikut. Besar sudut nomor 1 adalah 95 derajat. Dan besar sudut nomor 2 adalah 110 derajat. Berapa besar sudut nomor 3? Perhatikan, sudut 1 sama dengan sudut 5 sama dengan nilainya 95 derajat, di mana sudut 1 dan sudut 5 merupakan sudut dalam berseberangan. Sudut 2 ditambah sudut 6 sama dengan 180 derajat, karena sudut keduanya merupakan saling berpelurus. Maka kita masukkan nilainya. Sudut 2 110 derajat ditambah sudut 6 sama dengan 180 derajat. Sudut 6 sama dengan 70 derajat. Setelah dapat nilai sudut 6, kita masukkan nilai sudut 5 ditambah sudut 6 ditambah sudut 3 sama dengan 180 derajat. Nah, kita masukkan nilai sudut 5 yaitu 95 derajat ditambah sudut 6 yaitu 70 derajat ditambah sudut 3 sama dengan 180 derajat. Sehingga sudut 3 sama dengan 15 derajat. Lanjut kita ke soal nomor 4. Perhatikan gambar berikut. Besar pelurus sudut KLN adalah, kita perhatikan gambarnya, di mana sudut KLN yaitu 3X ditambah 15 dan sudut MLN yaitu 2X tambah 10. Untuk menyelesaikan soal ini, pertama sekali kita harus mencari nilai X-nya terlebih dahulu. Dalam hal ini di mana sudut KLN dan sudut MLN merupakan sudut saling pelurus. Maka sudut KLN ditambah sudut MLN sama dengan 180 derajat. Kita masukkan nilai sudut KLN yaitu 3X ditambah 15 derajat, ditambah kita masukkan nilai sudut MLN yaitu 2X tambah 10 sama dengan 180 derajat. Maka sesama variabel kita jumlahkan, dan yang tidak ada variabelnya juga kita jumlahkan. 5X ditambah 25 sama dengan 180 derajat. 5X sama dengan 155 derajat. Maka nilai X yang kita dapat yaitu 31 derajat. Setelah kita mendapatkan nilai X, maka kita masukkan tadi yang ditanya besar pelurus sudut KLN, di mana pelurus sudut KLN sama dengan sudut MLN. Pelurus sudut KLN sama dengan
2x tambah 10. Maka pelurus sudut KLN sama dengan kita masukkan nilai x yang tadi yang sudah kita dapat, yaitu 2 kali 31 ditambah 10. Maka hasil dari pelurus sudut KLN sama dengan 72. Nah, sampai di sini dulu ya materi kita pada hari ini. Hubungan antar sudut. Semoga kalian dapat mengerti dari video tersebut ya. Jangan lupa kalian mengerjakan soal yang ada di Google Form. Dan juga kalian jangan lupa untuk mencatat di buku catatan kalian materi kita pada hari ini. Baiklah, sampai jumpa. Salam SFD. Semangat, fraternitas, Dina.